tangkap juga nih manusia bangsat, manusia biadab guys. Tapi ini guys ya, agak-agak rada kayak kita belum puas gitu guys. Kita lihat guys, wajahnya itu kayak glowing aja guys ya. Kayak nggak ada apa gitu ya. Ya harusnya kan dibonyokin dulu, disiksa dulu. Aduh, harusnya kan kalau umpamanya pembunuh, pencibulan, nggak usah disayang-sayang gitu, nggak usah dimanja-manja. Langsung aja, biar kena dapat jerahnya, biar kalau keluar suatu saat dia udah tahu di pengalaman pertamanya itu kayak gimana. Kalau umpamanya disayang-sayang, dimanja-manja, duh. Seneng banget si bangsat ini udah ditangkap guys. Caranya membunuh itu kayak manusia yang paling jago guys. Ketika ditangkap kayak gini guys, baru kalian tuh muka-muka busuknya tuh, muka-muka gadapnya tuh, buka-buka binatangnya kan. Tobat kau anjing. Ya minimal guys, saudara kita almarhum Aikade Perwata itu udah terbalaskan lah. Ya karena kalau umpamanya kita lihat videonya yang sama sekali nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dihilangkan nyawanya guys. Ini saya rasa sebenarnya nggak setara guys kalau dipikirkan nyawa. Tapi ya biar bagaimanapun ya, namanya manusia, pasti penjara tempatnya guys jika melakukan kriminal. Enak sekali kau ya, datang merantau di Bali, mentang-mentang orang Bali itu suka diam, mentang-mentang orang Bali itu nggak mau bikin masalah, kau manfaatkan untuk bantai-bantai orang Bali. Makanya saya bilang guys, kalau umpamanya dia nggak dibonyok-bonyokin tuh rasanya kayak kalau umpamanya sesama pendatang, mungkin kita nggak terlalu kaget. Mungkin otaknya kalian tuh sama. Tapi kalau umpamanya orang Bali yang sangat memprioritaskan tuh ketuhanan dan paling takut dengan karma, kalian bantai itu kayak, saya rasa tuh kalian itu kayak orang yang latihan jago, orang yang baru belajar jago. Bukannya mereka takut. Ngapain takut sama manusia? Ngapain orang Bali takut sama kalian? Emangnya kalian makan apa? Kalian bukan makan nasi? Emangnya kalian makan linggis? Emangnya kalian makan jembatan? Makan nasi juga kan? Apa bedanya dengan orang Bali guys? Orang Bali tuh nggak mungkin takut, cuma mereka tuh takut apa yang kalian nggak pernah takuti. Kalian tuh nggak pernah takut sama karma, makanya kalian berpikir itu enak-enak aja bantai orang. Nah kalau umpamanya orang Bali, mereka tuh paling takut yang namanya karma. Syukur-syukurlah kalian di Bali. Coba kalian di kota lain, kalau kalian bantai seperti itu kalian habis. Untung baik, orang Bali tuh sangat takut sama karma, sangat takut sama tuannya. Itulah yang kalian manfaatkan, mau terlihat jago, sok-sok jago, padahal penakut. Memang Tuhannya mereka tuh mengajarkan hal yang gak boleh mereka lakukan. Karena yang saya dengar dari teman saya dari orang Bali, apa yang dituai itu yang dipetik atau kayak gimana lah. Pokoknya apa yang mereka lakukan itu yang mereka dapatkan seperti itu guys. Jadi kalian yang mau sok-sok jago itu salah tempat saya lihat ini guys ya. Salah tempat. Mereka nggak bisa melawan itu bukan karena takut sama kalian, karena mereka itu lebih tahu soal Tuhan daripada kalian yang bikin kacau. Orang perusuh di Bali. Karena saya lihat sekarang bukan cuma orang-orang Indonesia yang luar kota Bali guys ya, tapi saya lihat juga sekarang itu udah banyak banget yang bikin kacau sekarang itu orang-orang bule guys. Udah banyak juga saya lihat guys. Tapi kalau umpamanya kita pikir sesadis-sadisnya orang bule itu lebih sadis sesama kita Indonesia guys. Kalau saya perhatikan bule di Bali tuh marah tapi kocak, ada lucu-lucunya guys. Tapi kalau pendatang yang ada tuh dilihat kayak anjing betul-betul kalau pendatang guys. Apalagi orang-orang yang nggak tahu diri, sudah dikasih tempat di Bali untuk merantau, cari uang apa segala macam, tapi pikirannya tuh masih kotor. Sengaja cari masalah di Bali, sengaja bantai-bantai orang Bali. Kalian itu seenaknya aja bikin kacau bro, sedangkan orang Bali saja itu nggak berani. Itu kota mereka, tapi mereka sendiri nggak bikin kacau. Kalian salah kalau umpamanya kalian bilang Bali tempat yang tepat untuk kalian menunjukkan kejagoan. Salah. Kalian bikin jago di Bali itu sama aja orang yang tidak pernah membunuh, kalian paksa untuk membunuh. Orang Bali yang tidak pernah bermasalah, orang Bali yang tidak pernah bikin masalah, kalian paksa untuk bermasalah. Yang otaknya bodoh siapa coba? Kalian, binatang-binatang yang di luar, yang datang ke kampung orang merusak ibadah dan akhlak-akhlak, merusak adat-adat yang ada di kotanya. Ya kalian, otak-otak kalian yang seperti itu dah. Heran saya ya. Gimana ya? Saya tuh ngerasa aja. Saya nggak pernah bilang bela siapa bro, bela. Saya bukan orang Bali kawan. Tapi saya itu menunjukkan kebenaran yang harusnya ditegakkan ya, yang harusnya ditanamkan dalam hati kita sebagai manusia. Tapi kalau umpamanya memang kalian binatang, nggak bakalan ada hati nurani yang ada dalam hati kalian, nggak ada pemikiran yang ada di otak kalian. Karena yang di otak kalian itu, kalian tuh merasa jago daripada Tuhan. Kalian itu merasa punya hak dan punya kehendak daripada Tuhan. Itulah otak-otak seperti kalian.